Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Fahmi, mahasiswa IAIL Aziz, program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Mantik yang diampu oleh Ustadz Hashim Fanirin Hafizahullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Burhan. Bagi teman-teman yang punya kitab Arabnya, silahkan dibuka pada halaman 83. Apa itu Al-Burhan? Di sini saya menjelaskan wa ma yatu'allifu min muqaddimati yakiniyati li'an tajul yaqin. Mislu al-arba'atu zawju wa khamsatu fardu. Jadi hujah. Jadi Al-Burhan itu hujah atau argumentasi yang tersusun dari muqaddimah-muqaddimah yang menghasilkan kesimpulan atau natijah yang dapat meyakinkan. Contohnya, 4 adalah bilangan genap dan 5 adalah bilangan ganjil. Atau contoh lainnya, kucing memiliki 4 kaki dan ayam memiliki 2 kaki. Itu contoh lain dari Al-Burhan. Nah, Al-Burhan ini terbagi menjadi 2, yakni ada daruriyat dan ada nadhariyat. Nah, kita simpulkan dulu yang lebih ringkas, yakni yang nadhariyat. Karena di dalam pembahasan yang ad-daruriyat itu ada 6. Nah, jadi yang nadhariyat ini simple atau ringkas, yakni qadiyah di mana akal memastikan, meyakini atau membenarkan melalui renungan pikiran gitu. Melalui renungan pikiran. Contohnya, alam itu baru. Alam itu baru. Atau al-alamu mutaghayyir wa kullu mutaghayyir haditsun. Jadi alam itu berubah dan setiap yang berubah itu baru. Maka natijahnya alam itu baru. Nah, seperti itu. Jadi dari muqaddimah-muqaddimah yang ada timbullah argumentasi dari muqaddimah-muqaddimah yang sudah disusun tadi. Muqaddimah awalnya al-alamu mutaghayyir, muqaddimah yang kedua wa kullu mutaghayyir haditsun. Jadi al-alamu muhadditsun, al-alamu haditsun. Jadi alam itu baru. Kemudian adapun yang daruriyat itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada awaliyat, ada musyahadat, kemudian ada wujadaniyat, ada mujaribat, ada mujaribat, ada hadasiyat, ada mutawatirat. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni awaliyat. Awaliyat itu qadiyah yang dapat meyakinkan. Qadiyah yang dapat meyakinkan hanya dengan berpikir selintas atau sepintas. Ya, contohnya semua lebih banyak daripada sebagian. Nah, itu kan selintas tuh. Ini natijahnya ya. Jadi contohnya natijah. Jadi semua itu lebih banyak dari sebagian. Contoh lainnya dari awaliyat itu 1 bagian dari 2 atau setengahnya dari 2. Jadi dari muqaddimah yang ada timbullah natijah yang dapat meyakinkan. Itu yang pertama dari daruriyat, jadi awaliyat. Kemudian yang kedua ada musyahadat. Musyahadat itu qadiyah yang dapat dirasakan dengan indera lahir. Jadi fisik kita ya. Contohnya matahari itu bersinar, api itu menyala, dan mawar itu harum. Nah, dari natijah-natijah ini itu yang dirasakan menggunakan indera lahir. Jadi matahari itu bersinar. Ya, bersinar karena kita bisa melihat sinarnya melalui mata kita. Gitu kan. Kemudian api itu menyala, sama mata yang melihat. Atau dirasakan menggunakan kulit, api itu panas gitu. Kemudian mawar itu harum. Mawar itu harum. Jadi indera kita yang digunakan adalah hidung karena mencium gitu. Kemudian yang ketiga yakni ada wujadaniyat.
Nah, wujudaniyat ini artinya kodiah yang dapat dirasakan melalui indera batin. Itu. Contohnya lapar itu menyakitkan, takut itu menggetarkan, dan bahagia itu menyenangkan atau baik. Nah, itu kan bisa dirasakan melalui batin kita, nggak mungkin oleh tubuh kita gitu. Contohnya lapar itu menyakitkan gitu. Apabila seorang kelaparan terus nggak makan, nggak dikasih asupan pada tubuh, ya itu akan menyakitkan bagi tubuhnya, yang dapat berdampak buruk pada tubuhnya. Kemudian takut itu menggetarkan, baik takut karena sesuatu maupun ancaman gitu. Sesuatunya, contohnya takut sama ular atau singa, itu kan dapat menggetarkan seseorang. Atau karena ancaman gitu kan, ancaman dari orang lain kah gitu, itu akan menggetarkan diri kita. Yang kelima ada hadasiyat. Pengertiannya yaitu qadiyah yang dipastikan oleh akal dengan dugaan yang kuat dalam jiwa dan berguna bagi ilmu pengetahuan gitu. Contohnya bumi itu bulat, kemudian sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia, itu contohnya. Jadi yang disebutin contoh-contoh dari atas sampai 1 sampai 6 tadi adalah natijah-natijahnya. Kemudian yang keenam ada mutawatirat. Mutawatirat ini adalah qadiyah yang dapat dipastikan oleh akal melalui berita dari sejumlah orang yang tidak mungkin mereka itu bersepakat atas kedustaan berita tersebut gitu. Contohnya Mekah itu ada di Hijaz, kemudian Mesir itu ada di Afrika. Nah, itu natijahnya. Atau contoh lain dari mutawatirat, contohnya Palestina sedang dijajah, seperti itu. Jadi itu adalah berita yang nyata yang dibawakan oleh dari sejumlah orang gitu. Jadi nggak mungkin orang-orang yang membawa berita tersebut bohong gitu kan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.